Pernahkah Anda membayangkan sebuah brand ternama memiliki ribuan interaksi di media sosial? Namun, rating aplikasinya terus merosot tanpa alasan yang jelas. Manajemen Shopee mengalami dilema besar. Marketing di YouTube berjalan lancar, tapi komplain di Play Store tak kunjung reda. Mereka buta akan akar masalahnya. Apakah karena harga, kualitas barang, atau aplikasinya yang bermasalah ya? Oleh karena itu, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Lidita Tisha, dan rekan saya Victor, dalam proyek ini, kami mengambil inisiatif untuk menganalisis lebih dari 700 data komentar publik. Tujuannya tuh, mengubah suara bising komentar netizen menjadi strategi perbaikan yang konkret. Bagaimana prosesnya? Rekan saya akan menjelaskannya. Baik, perjalanan data kami dimulai dari tahap ekstraksi. Kami menarik ratusan data mentah dari Google Play Store dan YouTube. Jujur saja, kondisi awalnya cukup kacau. Dataset ini penuh dengan noise, mulai dari ribuan emoji, bahasa slang, singkatan tidak baku, hingga komentar spam dari bot. Jika data sekotor ini langsung diolah, hasil analisisnya pasti bias dan tidak akurat. Oleh karena itu, kami masuk ke tahap ETL menggunakan Tableau Prep. Di sini kami melakukan pembersihan total, menghapus kolom-kolom sampah yang tidak relevan, membuang data duplikat, dan menangani nilai nol. Dari proses ini, kami menghasilkan dua output dataset yang berbeda fungsinya. Pertama adalah data utama, yaitu alasan bersih yang utuh untuk dihitung skor sentimennya nanti. Dan yang kedua adalah data workload, yaitu kumpulan data kunci yang sudah kami pisah-pisah dan buang kata sambungnya, khusus untuk memvisualisasikan topik apa yang paling sering dibicarakan user. Selanjutnya, sentimen analisis dan TagPy. Lalu, bagaimana cara mesin memahami emosi manusia? Kami tidak membacanya satu persatu secara manual. Kami mengintegrasikan Tableau dengan TagPy atau Python server. Kami menggunakan algoritma lexicon base yang telah disesuaikan dengan bahasa Indonesia informal. Setiap komentar diberi skor matematis. Contohnya, jika sistem menemukan kata lelet, bug, atau kecewa, skor akan turun menjadi negatif. Sebaliknya, kata puas atau cepat akan menaikkan skor. Hasil akhirnya adalah klasifikasi otomatis, apakah komentar ini positif, netral, ataupun negatif. Selanjutnya, data warehouse design. Seluruh data yang sudah diproses tersebut tidak kami simpan sembarangan. Kami merancang data warehouse dengan struktur star schema. Pusatnya adalah tabel fakta review yang dikelilingi oleh tabel dimensi seperti waktu, platform, dan lain-lain. Kenapa struktur ini dipilih? Agar dashboard bisa memproses query filtering seperti membandingkan performa YouTube dengan Play Store dalam hitungan menit tanpa loading yang lama. Nah, dari ribuan baris data ini, cerita apa yang mereka sampaikan? Dipersilakan kepada Lady untuk menyampaikannya. Selanjutnya, Dashboard and Business Insight. Inilah hasil akhirnya, Brand Health Monitoring Dashboard, dan temuan datanya cukup mengejutkan. Di insight pertama, status waspada. Menggunakan metode hybrid scoring, brand health score kita hanya berada di angka 2511. Dari skala 5, ini adalah angka merah. Artinya, rata-rata penggunaan ini sangat berada di fase kecewa. Di insight kedua, akar masalah. Saat ini, kami melakukan drill down ke periode 23 November, di mana terjadi penurunan tren paling tajam. Kami menemukan anomali, kata kunci yang muncul dominan bukanlah mahal atau jelek, melainkan lama, telat, dan bug. Ini semua membuktikan fakta penting. Masalah utamanya itu bukan pada produknya, melainkan pada kegagalan sistem aplikasi dan keterlambatan logistik pada minggu tersebut. Kesimpulannya, data berbicara jujur. Shopee tidak perlu mengganti produknya, tapi harus memperbaiki pelayanannya. Berdasarkan analisis ini, kelompok kami merekomendasikan 3 langkah strategis. Yang pertama, stop fitur baru.
Fokus tim IT untuk bug fixing massal di aplikasi Android untuk menaikkan rating dari 2.5. 2. Audit logistik. Investasi menyebabkan keterlambatan pengiriman yang terjadi di akhir November. Yang terakhir, krisis monitoring. Gunakan dashboard ini setiap hari sebagai early warning system. Demikian presentasi dari kami. Mengubah data menjadi solusi untuk bisnis yang lebih baik. Terima kasih.